Shalom Jemaat GKI dimanapun saudara berada, kita kembali berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI. Bersama saya, Pendeta Timothy Setiawan dari GKI Beringin, akan berbagi perenungan firman Tuhan bersama saudara-saudara sekalian. Sebelum kita merenungkan bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kehidupan yang baru, berarti juga Tuhan sedang memberikan kami kesempatan yang baru untuk menikmati segala hal baik yang asalnya dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan, di dalam perenungan kami saat ini, Roh Kudus boleh berbicara kepada kami semua melalui firman Tuhan, supaya kami kembali disegarkan dan diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema renungan hari ini adalah Jehovah Jireh. Artinya Tuhan menyediakan. Dan nas Alkitab diambil dari Kejadian 22 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak sebutan bagi Allah di dalam Alkitab kita. Tuhan pencipta, Tuhan penyelamat, Tuhan pemelihara, Alfa dan Omega, gembala yang baik, dan lain sebagainya. Dan ada satu nama juga dalam bahasa Ibrani yang sering juga dipakai, yaitu Jehovah Jireh, yang artinya Tuhan menyediakan. Pada satu waktu ketika anak saya dirawat di rumah sakit, ada tim doa yang hadir, kemudian mendoakan dengan menyebut istilah ini. Di dalam doanya ada permohonan agar Tuhan menyediakan segala sesuatu agar anak saya cepat pulih ke kondisi yang normal. Tentu ini adalah sesuatu yang baik. Namun alangkah baiknya apabila kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan Jehovah Jireh. Bacaan kita hari ini dari Kejadian 22 ayat 11 sampai 14 merupakan bagian dari perikop tentang Allah yang sedang menguji iman Abraham. Sesungguhnya bila kita mencermati kisah dalam Kejadian pasal 22 ini, kata Tuhan menyediakan lahir sesudah Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ada tindakan iman, yaitu rela menyerahkan harta miliknya yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu Ishak. Tetapi sekarang ini sepertinya banyak orang memakai sebutan Jehovah Jireh, tapi konteks penyataan iman Abraham seringkali dilupakan begitu saja. Banyak orang berkata Jehovah Jireh dengan pengertian bahwa Tuhan akan mencukupi apa yang aku perlu. Yang ditekankan adalah berkat untuk aku. Karena Tuhan adalah Jehovah Jireh, maka Ia pasti akan memberkati aku, katanya. Segala berkat Tuhan adalah untukku, dan untukku. Kalau fokusnya ke diri kita, itu bukan lagi namanya Jehovah Jireh, tetapi Jehovah Jarah. Ya, Allah itu setia, tidak sedetik pun Ia meninggalkan kita. Namun kembali lagi kita harus mengerti apa yang dimaksudkan dengan Tuhan menyediakan. Bukan seperti yang dimengerti pada umumnya, tetapi dalam konteks Abraham ada 3 hal yang bisa kita tekankan dalam pemaknaan Jehovah Jireh ini. Yang pertama, Tuhan menyediakan apa yang tidak dapat disediakan manusia. Tuhan menyediakan alam semesta dan isinya bagi manusia. Kemudian manusia dapat menikmatinya dengan sukacita. Meskipun karena dosa manusia harus mengusahakannya, tetapi Tuhan tetap menyediakan. Tuhan telah menyediakan anak domba bagi Abraham menggantikan Ishak, sesuatu yang tidak dipersiapkan Abraham sebelumnya.
Akan tetapi harus kita ingat, ini dimulai dengan satu langkah iman. Dan bagi kita semua, Tuhan sudah menyediakan hal yang paling besar, yaitu keselamatan. Tidak ada satupun manusia yang dapat mencapai keselamatan kalau bukan Tuhan yang menyediakan. Yang kedua, Tuhan menyediakan untuk kebaikan manusia. Apa yang terjadi pada kisah Abraham selanjutnya dalam Kejadian 22, Tuhan mengucapkan janji, bukan hanya janji tentang pemeliharaan, tetapi juga janji menggunakan keturunan Abraham sebagai saluran berkat bagi seluruh bangsa. Dan kita tahu bahwa melalui Abraham, Yesus Kristus lahir untuk menjadi keselamatan bagi seluruh makhluk. Sekarang kita pun diberkati untuk menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Jehovah Jireh artinya Tuhan menyediakan yang baik untuk kita dan juga orang lain. Kadangkala Tuhan mendatangkan kegembiraan dan kepuasan hati, tetapi juga kesedihan atau juga bahkan penderitaan. Maka dalam hal ini kita juga harus terus belajar meyakini bahwa Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk kebaikan manusia. Yang ketiga, cara Tuhan menyediakan adalah dengan memampukan manusia, bukan membuat manusia berpangku tangan menerima berkat Tuhan. Tuhan memakai Abraham untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Begitu pula dengan kita, orang percaya. Kitalah yang dipakainya untuk menjadi berkat. Janganlah berbangku tangan. Tuhan bisa memakai orang lain untuk menyediakan yang kita perlu, tetapi jangan menutup pintu untuk menyediakan sesuatu bagi orang lain. Ingatlah bahwa Tuhan telah memanggil dan menjadikan manusia sebagai rekan sekerjanya. Untuk apa? Untuk menjadi alat Tuhan dalam menyediakan sesuatu untuk sesama manusia. Sekali lagi saudara-saudara, Jehovah Jireh artinya Tuhan menyediakan. Tetapi harus kita mulai dengan langkah iman. Ia menyediakan segala sesuatu yang kita perlu, asalkan kita terus mengarahkan iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang mengingatkan kami arti dari Jehovah Jireh. Kami yakin bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang baik karena Engkau adalah Allah yang setia kepada janji-janji yang telah Tuhan ucapkan. Kami percaya apapun yang terjadi bagi kami hari ini, baik itu sesuatu yang menyenangkan atau menggelisahkan, Tuhan sediakan semua untuk kebaikan kami. Ajar kami untuk terus percaya dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, saudaraku. Tuhan memberkati saudara sekalian.